gimana cara pengambilan gambar, gimana pas jadi sebuah aktor dalam film gitu. Soalnya itu tuh cuman sekedar film biasa, cuman pas sudah gabung di Himakom, baru paham, ini jurnalistik gini gitu, broadcasting gini. Kan belajar dari Himakom itu nggak cuma belajar fotografi aja gitu. Jadi, sebenarnya kita ini sama aja, cuman ya mungkin pengalamannya cukup berbeda gitu. Iya. Barengan gue Reza Muramas dan Dika Resmana. Kali ini kita ada di podcast Bebaskom Bergesah bareng Himakom. Wow, gila. Yeay. Hari ini Dika, kita di siang hari ya. Siang hari. OTW sore lah. Jadi kita hari ini bakal ngobrol banyak banget tentang salah satu seseorang yang mungkin bisa dibilang itu multi talent. Wow, siapa tuh? Lu penasaran gak sama orangnya? Penasaran banget. Penasaran. Boleh kita panggil orangnya? Langsung aja, Kak Cabal. Wih, ada Cabal. Iya. Hai semuanya. Wih, mantap. Kayaknya enakan kita ngelepas masker aja kali ya, ditaruh ya. Facial ya. Agak susah. Iya, agak susah ngomong gitu ya. Ya, Susah ngomong ya. ribet. Agak dilepas sedikit. Lebih enakan kayak gini kayaknya. Aman. Oke, aman. Nah, jadi gimana nih Bal, apa kabar Bal? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sehat ya? Sehat, ya? aman. Tadi lu perjalanan dari rumah ke sini aman-aman aja kali ya? Aman-aman saya sih. Aman ya? Aman ya? Lancar ya? Dengan kondisi yang seperti sekarang gimana keadaan lo? Kita udah lama gak ketemu, bener gak? Iya. Udah lama gak ketemu ya? Udah lama banget gitu. Iya, udah lama banget berapa ya. lama? Berapa lama? Hampir 1 tahun sih. 1 tahun Bukan ya. hampir lagi, sudah 1 tahun lewat. Lebih kayaknya 12 tahun. 12 tahun. Tapi dibalik kita sebenarnya walaupun jarang ketemu, gue tetap riset lo Bal. Yang benar nih. Iya, gue tetap riset lo. Riset Cabal juga. Dia diam-diam ngeliatin foto lo Bal tadi Bal. Iya. Dia ngeliatin foto lo. Gak nyangka ya. Ternyata lo ada fans di belakang itu Bal. Iya. Sebenarnya banyak ya di balik itu ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Nah Bal, di sini kita bakal ngobrol sharing aja sih. Yang mau gue tanya tuh sebenarnya banyak banget tentang lo. Kemarin kita sempat udah podcast juga, tapi di podcast pribadi gue. Kali ini di podcast organisasi. Yang kita satu organisasi bisa ngobrol sama lo itu suatu apa ya? Keindahan lah menurut gue. Iya, keindahan. Nostalgia bareng ya, bareng Himakom ya. Nah jadi kalau ngomongin, lu kan di Himakom ini divisi fotografi ya, benar ya? Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. 2018. 1920. 1920. Nah, lu di divisi fotografi itu awal-awalnya gimana, Bal? Lu awal-awal masuk kampus itu kan kayaknya gue pengen banget nih masuk divisi fotografi, itu gimana ceritanya dulu, Bal? Jadi ceritanya awalnya gini nih. Iya. Pertama gue ke kampus tuh registrasi dulu. Oke, gue paham. Oke. Kan itu awal mulanya. Awal mula benar. Gak mungkin langsung datang ke kampus langsung ke Himakom. Iya, benar. Daftar dulu jadi mahasiswa. Sudah masuk jurusan ilmu komunikasi. Nah, baru tahu ada Himakom pas lewat ke Kemusala. Iya. Ya, masih bingung sih pertama itu Himakom itu apa sih? Taunya Himakom tuh apa tuh? Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Iya. Ya, sempat nanya-nanya juga sih himpunan ini buat apa, organisasi kayak gitu ya. Iya. Ikut aja gabung gitu, ngasih kekosongan apa tuh kekosongan waktu lo ya. Jadi lu 2000 udah semester 6 ya sekarang ya? Masuk 6 ya, bener gak? Lu masih semester 5 ganjil guys. Ganjil ya, masih ganjil ya. Tapi 6. OTW 6 lah ya. Nah, lu tuh kan tadi kayak lu cerita tuh yang gua tanya tuh sebenarnya yang divisi lu fotografi. Ketika lu pengen, sebenarnya kan banyak di Himakom tuh ada divisi humas, fotografi, broadcasting, dan satu lagi apa? Jurnalistik. Nah, kenapa lu memilih fotografi, Bal? Awal-awalnya dulu. Awal-awalnya sih kan pas daftar itu dikasih pilihan. Oke. Mungkin yang lebih paham ke sana tuh tentang fotografi, soalnya kayak jurnalistik, broadcasting, terus sama apa tuh? Humas itu tuh belum paham apa sih. Jadi ya mungkin buat pertama daftar itu tulis aja fotografi, mungkin karena emang dari awal basicnya juga sudah punya ke fotografi gitu. Jadi daftarnya ke sana gitu. Pas sudah gabung di Himakom, baru paham ini jurnalistik gini gitu, broadcasting gini. Kan belajar dari Himakom itu nggak cuma belajar fotografi aja gitu. Jadi belajar keseluruhan juga gitu.
Oh, jadi lu memilih fotografi itu memang dari basic lu pengen banget dulunya belajar fotografi ya? Iya. Dan setelah lu menjalani hari ke hari di himpunan ini, sampai-sampai lu udah jadi demisioner sekarang kan? Ya, nah itu yang lu lewatin di tahun kepengurusan lu tuh gimana Bal? Ketika lu memimpin jadi koordinator kemarin? Awalnya sih sebenarnya sebelum jadi koordinator kan masih pengurus. Iya benar. Anggota biasa ya. Itu pas awal-awalnya itu nggak begitu pengen aktif juga sih di Himakom, cuman sekedar pengen kumpul-kumpul aja gitu. Iya. Taunya apa tuh? Kalau semakin lama gitu dipikir-pikir di Himakom ini banyak banget gitu ilmu yang bisa kita dapetin gitu. Kalau cuman sekedar buat buang-buang waktu ya sia-sia banget gitu. Ya namanya waktu kan kadang nggak terasa juga gitu. Daripada cuman buang-buang waktu mending cari ilmu aja gitu. Iya. Gitu. Tapi lu ikut organisasi ini memang dari lu sendiri atau lu mungkin ada ajakan teman? Kayaknya Bel ikut yuk organisasi. Ikut-ikutan nggak? Gitu nggak? Kalau ikut-ikutan enggak sih sebenarnya, cuma emang dari kepengen sendiri gitu, pengen kenal aja organisasi kan dari dulu sekolah juga sudah sering gabung organisasi kayak OSIS gitu, terus organisasi yang lain juga gitu, kayak asik aja gitu kumpul sama organisasi itu. Cuman kalau organisasi di sekolah sama mahasiswa tuh emang bedanya tuh beda banget gitu. Iya, sangat berbeda ya. Beda banget. Jadi kita banyak belajar, emang benar-benar mandiri, nggak kayak di sekolah dulu gitu. Jadi di situ memang benar belajar buat membangun diri gitu, gimana buat acara, gimana buat kita memperkenalkan diri kita kepada banyak mahasiswa lain gitu. Sana banyak belajar juga. Iya. Momen apa yang ibaratnya nggak bisa lo lupain ketika lo jadi anggota dulu? Mungkin event apa yang menurut lo, wah kayaknya gue dapet feel-nya di fotografi nih dulu jadi anggota dulu. Kalau pas jadi anggota itu sebenarnya kalau pengalaman yang cukup gak dilupain itu bukan tentang fotografinya sih. Tentang ada dulu acara lomba Capipes untuk pertama kalinya di Sipol. Di situ kan diwajibin buat ikut seluruh mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Nah, gue bareng kawan-kawan yang satu semester itu ikut dalam kegiatan Capipes itu diwajibin. Mau gak mau ya ikut aja gitu. Cuman pas dipikir-pikir lagi kalau sekedar ikut sayang banget gitu. Mending kita benar-benar seriusin buat ikut lombanya. Taunya menang gitu. Dan itu cukup pengalaman yang berharga juga sih. Walaupun gimana ya, kalau menurut gue sendiri hasil karya itu memang belum begitu maksimal, dan cuman itu cukup pengalaman yang cukup indah gitu. Jadi itu pengalaman yang memang nggak bisa lo lupain ya di era lu jadi anggota tuh ya? Ya itu pas masih jadi anggota. Pas masuk Himakom. Lu kalau ngomongin soal pemenang, boleh Dika penasaran nggak lu soal dia yang jadi pemenang? Juara berapa? Juara berapa Kak Cabal kemarin? Kok bisa jadi juara gitu? Kalau yang Capipes itu juara pertama. Juara pertama, oke. Oh juara pertama Kak? Itu pertama kali ikut lomba langsung juara? Ya, pertama kali ikut lomba itu sebenarnya. Itu kalau Capipes itu apa sih? Yang mungkin kan lo bisa share ke teman-teman yang dengerin ini nanti di Spotify dan di YouTube juga di Bebaskom. Capipes itu apa sih Bal? Capipes itu sebenarnya adalah kegiatan yang disingkat dari Chandra di Muka Film Festival. Itu tuh sebenarnya kegiatan lomba yang mencakup tentang lomba tentang film pendek. Jadi kalau pas tahun pertama itu Capipes itu skalanya itu sepalembang atau Sesumsel benar. Jadi Sumsel gitu. Ngadain acara lomba buat di Chandra di Muka ya, di kampus sendiri gitu. Dan itu sebenarnya pas buat kegiatannya juga untuk pertama kalinya gitu, ikut di Himakom buat kegiatan besar, event kayak gitu ya, emang cukup bingung juga sih, ribet gimana cara nyari pesertanya gitu, gimana cari pendanaan buat hadiahnya gitu, gimana bentuk event kegiatan dalam acaranya mau kayak gimana gitu, dan itu pun butuh perjuangan yang cukup besar gitu buat melaksanakan dan memeriahkan, mensukseskan acara tersebut gitu. Modal berani aja. Modal berani. Ya, Berarti Capipes itu tentang film ya? Berarti kalau ngomongin tentang film, berarti lu tuh jadi aktornya di dalam film itu?
Bener ya, gak? dalam film itu kan sebenarnya cukup bingung juga ya. Yeah. Mau buat film pendek kayak gimana sih. Okay. Makanya sempat nyari referensi. Lihat film pendek tuh kayak gimana kan. Kalau biasanya cuma nonton film kayak movie kayak gitu tuh durasi sejam tuh beda sama durasi film pendek yang biasanya 10 menit, 15 menit gitu. Jadi buat filmnya tuh ya sekedarnya aja gitu. Gimana buat jalan cerita dalam waktu 10 menit, pesannya kena, ceritanya kena gitu. 10 menit doang filmnya? 10 menit. Kalau boleh tahu itu filmnya tentang apa, Kak? Kalau kemarin itu film yang pertama itu tentang apa tuh? Ada mahasiswa baru, 3 mahasiswa baru. Oke. Yang pertama dari desa datang ke kampus, ke kota. Terus kenal sama satu cewek. Iya. Sama-sama. Ini seru nih. Jadi berkompetisi gitu buat dapetin cewek tersebut. Taunya cewek tersebut itu transgender. Oh, plot twist banget. Transgender dari laki-laki ke perempuan. Iya benar. Oke. Terus gimana lagi tuh? Dan kejutannya ya berlomba-lomba. Taunya pas akhirnya itu transgender kan. Patah hati semua ujung-ujungnya. Jadi gak ada yang dapet tuh. Pas, jadi ceritanya lu tuh bertiga suka sama salah satu cewek yang menurut lo, wah kayaknya ini orang patut dikejar nih. Iya, patut dikejar ya. Kembang desa, kembang kampus ya. Kembang kampus. Kembang desa lebih ke desa. Jadi lu ceritanya bertiga tuh suka sama salah satu orang cewek itu. Dan ternyata pas lo tahu dianya transgender itu, gimana perasaan lo bertiga? Wah, kaget banget dalam film itu. Jadinya banyak komedinya sih, Iya. Jadi kan lebih komedinya juga lebih ke lebih dikembangkan gitu. Iya. Jadi alhamdulillahnya gitu lihat respon para penonton juga bagus lah gitu, banyak yang ketawa-tawa gitu. Berarti segi komedinya memang kena gitu dalam film tersebut. Oh iya. Lu bertiga sama siapa aja kemarin? Kalau kemarin tuh aku, Wendra Karisma sama Raikul Iqbal. Itu lu memerankan, judulnya apa sih lu kemarin yang bisa menang itu? Judulnya? Yang pertama itu Enggak Ori. Ya. Enggak Ori. Itu kan KW. Karena kalau Ori itu pasti wanita asli. Iya. Di antara lu bertiga itu yang gue penasaran adalah masing-masing orang biasanya kan memerankan karakter yang berbeda. Nah, lu jadi karakter apa itu di situ? Kalau gue jadi karakter yang yang sok cool lah. Iya, yang sok cool. Sok cool. Kalau yang lain ada yang karakternya istilahnya maskulin, jadi berotot kayak gitu kan. Iya, gue lihat itu kemarin. Kayaknya gimana lihat itu Anggi ya, Raikul Iqbal sama lo kan. Tapi di situ lo belajar banyak ya tentang dunia ibaratnya acting tipis-tipis lah ya. Gimana cara pengambilan gambar, gimana pas jadi sebuah aktor dalam film gitu. Soalnya itu tuh cuman sekedar film biasa, cuman cara buat terjun dalam kegiatan tersebut tuh nggak mudah gitu. Jadi banyak belajar hal baru juga gitu. Banyak proses lah yang lo lewatin ya, dari misalnya mau take jam berapa. Ya. Nah pas lo take film Enggak Ori itu ada nggak mungkin bisa dibilang ya, pas lo mau take itu ada nggak bisa dibilang lo suka kayaknya nih gue nggak seneng nih sama sifat ini orang nih gitu. Untungnya kalau yang pas di syuting kemarin tuh nggak kayak gitu juga. Atau baik-baik aja, aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Setiap aktor atau yang terjun dalam film tersebut. Cuman karena kan dari pas mulai terbentuknya tim buat film itu kan sudah mulai diobrolin ini harus gini dan dipilih-pilih juga orang-orangnya gitu. Karena kalau gimana ya, kalau orang baru yang emang belum gitu deket agak susah juga gitu buat berbaurnya gitu. Dan itu pun mungkin bakal jadi tantangan misalnya kita terjun di dalam dunia perfilman dengan orang lain gitu. Kemungkinan kita banyak bakal kenal sama orang lain, belum tentu karakternya pas juga sama diri kita gitu. Jadi ya mencoba untuk menyesuaikan aja gitu sih. Keren ya Kak ya? Keren banget lah kalau ngomongin soal acting, berarti Cabal bisa lah acting ya? Bisa lah. Nggak diraguin lagi lah ya? Aktor. Nggak diraguin lagi lah ya?
aktor dunia perfilman. Aktor gimana? Filmnya kayak gimana nih? Perfilman di mana? Perfilman yang sangat baik, yang menginspirasi. Maksudnya kan gitu. Hampir gue terceplos. Aduh. Nah, tapi kan setelah lo menjalani dunia anggota di organisasi, itu kan 1 tahun, bener kan? Iya, benar. Nah, ketika lo jadi kepengurusan, jadi koordinator, bener gak? Tapi lo kemarin di divisi apa kemarin? Fotografi juga? Fotografi juga. Jadi selama 2 tahun itu fotografi terus. Fotografi terus. Nah, yang mau gue tanya adalah lu di divisi fotografi jadi koordinator. Nah, di situ banyak kan apa istilahnya teman-teman lu yang mungkin berbeda pendapat sama lo. Mungkin kan mereka tuh satu visi, mungkin cara penyampaian aja yang beda. Nah, cara lu nanggapin mereka gimana tuh, Bal? Jadi awal mulanya sih sebenarnya bingung juga. Sebenarnya mau nggak mau sih itu jadi koordinator. Soalnya ngerasa ya mungkin kawan-kawan juga yang apalagi yang gabung di Makom sekarang mungkin juga ngerasa gimana sih cara kita jadi koordinator itu ya susah-susah gampang sih. Ngerasa kadang bahwa jadi koordinator itu seorang pemimpin yang ngerasa bahwa kita tuh masih ilmunya belum mumpuni gitu buat memimpin anggota-anggota kita. Dan ada juga terkadang beberapa anggota yang mungkin ilmunya sudah lebih dari kita. Dan itu bagaimana kita menyesuaikannya. Jadi ya kalau awal-awal sih ya mau nggak mau gitu harus percaya diri aja dengan kemampuan yang kita punya. Benar-benar. Kalau kita terlalu ngerasa malu terus kapan kita majunya gitu kan. Ya udah gitu langsung aja coba berarti bukan berarti ngerasa kita lebih ya. Cuman mungkin buat ngerangkul kawan-kawan yang di bawah itu ngerasa biar lebih dekat itu anggap sebagai kawan aja bukan sebagai anggota. Jadi sebagai kawan itu juga kita bagaimana melihat anggota kita setiap karakternya masing-masing karena setiap penyampaian ke si A dan ke si B itu kadang berbeda gitu. Benar. Ada yang karakternya kayak gini, ada yang karakternya kayak gitu. Beda-beda karakternya. Jadi ya disesuaiin aja. Kadang ada yang emang cukup sulit gitu buat dikasih tahu. Ini orang nih istilahnya keras kepala, egonya kayak gitu. Berarti cara pendekatan dan penyampaiannya juga berbeda. Mungkin sama si B yang lebih lembut dan nurut gitu. Jadi istilahnya lebih ke pendekatan personalnya sih. Bagaimana kita mencari tahu dulu cara mendekati orang tersebut. Orang gitu. tersebut Misalnya sudah ngerasa dekat sih, ya sekedar nasihat juga pasti langsung masuk kan. Itu. Jadi ya itu pengalaman yang cukup hebat lah. Jadi walaupun ya mungkin buat kawan-kawan itu juga sebuah pengalaman pembelajaran yang sangat hebat gitu buat belajar memimpin. Dan memimpin itu bukan berarti harus jadi koordinator juga sih. Kita memimpin diri kita juga gitu. Sebuah pembelajaran gimana kita harus menentukan waktu gitu. Bagaimana kita membagi waktu dan bagaimana juga kita harus tahu setiap orang masing-masing gitu karakternya. Ya. Belajar bertanggung jawab gitu ya. Nah, gitu Dika. Nah, mungkin kan buat Dika yang baru masuk di di himpunan organisasi ilmu komunikasi ini, ada nggak yang Dika pengen tanya sama Kak Cabal? Kak Cabal, gimana sih istilahnya mengarahkan keinginan kita yang pengen belajar banget tuh gimana? Misalnya gue tuh divisi ini kan? Bukan divisi ini apa? Pemulutan, bukan, salah. Salah. Divisi humas. Oh iya, dari divisi humas lupa gue. Satu divisi lupa. Nah itu gimana? Coba lo kalau mau nanya, boleh lah, santai aja. Sebenarnya yang mau ditanya ini banyak ya. Dari aja dulu catat. Iya. Boleh lah kita minum dulu ya. Minum dulu. Sambil dikananya kira-kira apa gitu. Iya, boleh lah. Dikanya masih malu-malu nih Bal. Iya. Deg-degan nanya sama Kak Cabal. Baru pertama kali ngobrol. Aduh. Tenang aja sih. Nanti kita ngobrolnya lewat chat aja. Iya. Pacak Cabal, iya. Tapi Dika kan baru bergabung di Himakom gini kayak Kak. Kalau boleh tahu tips and trik jadi content creator tuh apa? Sebenarnya sih gimana ya? Awal mulanya juga belum begitu kepikiran buat jadi content creator kan karena bagi waktu yang cukup sulit dan menggabung juga di Himakom gitu.
Cuman ya mikir ke depannya juga sih, istilahnya Himakom ini baru awal gitu. Awal mula, dan kejutan besar gitu tuh kita tuh sesudah kita selesai kuliah gitu. Sempat mikir gitu, di umur segini, di waktu yang seperti ini, kita sesudah kuliah mau jadi apa gitu. Oke. Ya karena pikiran hal yang seperti itu, mungkin ya mulai dibangun aja gitu. Karena ngerasa gak begitu pengen buat jadi PNS atau jadi pekerja di tempat orang lain gitu kan, ngerasa gak begitu pengen buat diatur gitu. Jadi dari sekarang mulai disiapin apa sih yang bisa gue bangun gitu buat kedepannya, ya itulah mulai apalagi pas kemarin beberapa tahun kebelakang kan sempet hits juga buat apa tuh bagi-bagi konten di Instagram dan beberapa platform lain, dan ya cobalah gitu buat bangun, coba-coba buat 1-2 gitu, dan akhirnya ya mulai tertarik juga gitu pas gabung di Himakom. Alhamdulillahnya banyak ilmu yang didapat gitu. Jadi mulai membangun gitu beberapa hal yang menarik sesuai bidangnya sendiri sih. Kalau buat tips dan triknya sih mungkin kalau buat awal-awal ya yang penting tuh kita mungkin cari tahu dulu apa kelebihan kita dan mungkin apa yang kita suka gitu. Karena buat menentukannya gitu gimana ya? Jadi jangan sampai konten yang kita buat itu dianggap sebagai beban. Misalnya kita suka dengan konten yang kita buat sendiri gitu. Jadi kesananya bakal kita suka gitu, gak bakal dibuat beban gitu. Karena seneng aja gitu buatnya. Asik gitu. Asik buatnya. Jadi cari tahu dulu apa kelebihan kita, apa bidangnya mungkin. Nah, sudah misalnya kita tertarik di bidang A tersebut, ya sudah tekuni aja terus gitu. Karena ya misalnya kita bandingin sama orang lain ya belum tentu langsung bisa sebagus mereka gitu. Karena setiap semua orang yang sudah pro itu pasti ada titik awalnya. Dan kita punya titik awal yang berbeda dengan orang lain. Jadi jangan bandingkan titik awal kita dengan orang lain gitu. Jadi mulai aja dulu gitu. Namanya bagus itu butuh proses. Dan setiap orang juga pasti ada prosesnya bisa sampai ke titik tersebut. Gitu. Benar. Menurut gue ya proses orang berbeda-beda ya nggak Bal? Ketika lo jadi content creator, fotografi, itu banyak banget hal-hal yang gue lihat dari lo tuh yang beda itu tuh ada. Yang dari orang-orang lain, lu tuh motret pakai handphone. Yang lu suka bilang tuh motret aja dulu. Bener gak? Itu hashtag lu banget ya kan? Iya benar. Motret aja dulu. Walaupun pakai handphone, bener ya? Bener. Nah itu, lu gimana tuh Bal? Bisa motret pakai handphone tapi istilahnya hasilnya seperti kamera digital gitu Bal. Mungkin ya awal-awalnya kan kalau dulu itu mulai suka fotografi itu sesudah lulus SMA ya. Kan karena gimana ya, kalau mau langsung ke kamera itu belum bisa. Jadi pas sudah mulai ada apa tuh banyak handphone gitu, handphone kan sudah semakin canggih juga. Ya coba-coba aja dulu gitu pakai kamera HP. Taunya ya menurut mulai coba terus gitu, foto kayak gini bagusnya kayak gini gitu. Terus sering lihat foto-foto, mungkin banyak gitu referensi entah di platform manapun gitu, pasti banyak cara foto yang bagus gitu. Dan itu jadi sebuah referensi, misalnya kita ngelihat foto A pas di tempat yang berbeda, mungkin posisinya kayak gini, dan itu pun terus diterapi berulang-ulang gitu. Dan itu jadi sebuah proses buat menghasilkan sebuah karya yang lebih baik gitu. Jadi ya intinya sih banyak-banyak mencoba aja gitu, kan banyak ngeluh. Kalau banyak ngeluh ya ujung-ujungnya nggak ada perubahan. Gitu. Kebanyakan anak sekarang di era-era kita tuh ngeluh itu suka di postingan hujan, di postingan sunset, kode-kode gitu kan. Lu pernah ngerasa kayak gitu? Iya, jangan-jangan Dika juga kayak gitu kan? Bisa jadi. Yang ngodein mungkin orang yang dia suka, ya kan? Aduh, hari ini sedih banget nih. Gitu. Kadang kan gue pernah ngerasa di gue juga sebenarnya ibarat konten kreator tuh menurut lo luas nggak sih? Konten kreator itu kan istilahnya sebuah pencipta konten gitu. Jadi konten kreator itu lebih luas gitu, banyak bidangnya. Ada dalam bidang broadcasting, ada bidang
video, foto gitu, bahkan ada dalam bidang visual dan lain-lain gitu. Jadi misalnya kita nyebut ke fotografi itu mungkin pasti bilangnya foto doang gitu. Kalau konten kreator lebih luas gitu. Nggak bisa mencakup apapun gitu. Iya, oh gitu. Keren. Nah tapi yang gue penasaran dari dulu, gue tuh kan ibaratnya suka banget sama hal-hal yang visual. Dan mungkin Dika juga suka nggak sama hal visual? Yang ada gambar gitu, ibaratnya kayaknya gue suka cowok ganteng nih. Suka banget kalau itu. Iya. Suka banget ya. Lu kalau ini apa? Cupatkai suka? Cupatkai. Tahu. Cupatkai itu yang gokong itu tuh, yang kesatria. Enggak. Oh itu ganteng si ganteng itu. Si ganteng. Kayaknya itu bukan era dia. Iya, di era 2000-an, Bang. Iya, masih kecil. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal konten kreator, memang di era sekarang tuh sangat banyak sekali hal-hal yang menarik. Contohnya ketika lo bisa mengeksplor konten lo dari Instagram, lo kan suka ngedit. Sekarang lo eksplor lebih ke TikTok, bener gak? Iya benar banget. Nah, kenapa lu memilih TikTok, men, sekarang itu? Untuk ngediting itu? Sebenarnya kemarin dulu, kapan ya? Lupa, pokoknya dulu pernah terjun juga, pertama nyoba ke YouTube. Ya. Nah di YouTube itu, gimana ya? Cukup bingung juga, rumit gitu. Oke. Gimana cara buatnya, terus durasi video kan misalnya terlalu singkat juga terasa gimana gitu kalau buat di konten YouTube, dan akhirnya vakum di YouTube itu dan tetap konsisten di Instagram. Cuman akhir-akhir kemarin sempat lihat ternyata TikTok itu nggak sekedar orang-orang yang cuma bisa joget-joget gitu. Yang ada di mindset gitu. Mungkin. Ini gue pribadi ya, ini gue personal karena menilai TikTok itu dulu mungkin itu personal gue, ya cuman buat joget-jogetan doang, Bang. Iya. Yang kita pernah sharing di salah satu coffee shop kemarin kan, lu bilang kata lu TikTok tuh memang banyak pelajarannya di situ. Ternyata ada misalnya kayak public speaking, ada beauty blogger juga di situ ada yang mungkin lu suka juga ada di situ. Nah Cabal itu ada di situ sekarang. Nah ada di situ dia. Lu penasaran nggak sama dia? Jadi kalau mau ke TikTok, hai aja gitu. Iya. Ada di sana. Iya. Cabal sekarang kontennya tidak lagi yang fotografi, yang goyang-goyang dia. Yang ini yang main-main. Aib itu ketahuan lagi. Aib ketahuan. Aduh, nah ngomongin soal konten kreator lagi, Bal. Menurut lo pribadi, lu itu udah sebatas mana sekarang nyampe di dunia konten kreator ini? Mungkin kan mungkin kayaknya goals gue nih mengisi acara ini kayaknya kepengen tuh. Ada nggak? Yang udah lu tercapai sekarang? Kalau dulu sih sebenarnya belum sempat kepikiran ya. Gimana tentang isi acara, yang penting buat konten-konten aja gitu. Konten gitu, terus kembangin terus kontennya. Terus pas pertama kali terjun di public speaking buat ngisi acara, itu pas masih gabung di Himakom. Awalnya itu ya pas di PS Mall. PS Mall itu. Oh, yang pameran fotografi ya? Ya, pameran fotografi. Di sana gue bareng Wendra gitu disuruh ngisi jadi pembicara. Ya ada gue tuh. Walaupun itu sebenarnya kagum gitu bisa ngisi acara. Cuman bingungnya tuh kita belum pernah nyoba gitu. Hal dalam istilahnya gimana cara sharing ke orang-orang gitu. Soalnya ya yang namanya ngedit sama cara ngomong itu beda gitu. Iya, benar. Ngedit itu cuma pakai tangan. Kalau ngomong pakai mulut. Gimana cara kita nyampein ilmu yang kita punya dari tangan ke mulut. Itu yang buat bingung. Jadi sebenarnya pas awal pertama nyoba itu ya cukup bingung juga sih apa yang mau diomongin gitu. Pas lu jadi pembicara kemarin ya? Iya, asli. Jadi sebenarnya pas walaupun itu ya sebenarnya ngerasa kecewa buat diri sendiri gitu. Ternyata ilmu yang gue punya cuma bisa buat dipakai diri sendiri, belum bisa buat dibagi ke orang lain ternyata. Jadi dari sana mulai cari tahu gimana caranya buat sharing ke kawan-kawan bahwa ilmu yang kita punya nih nggak cuma bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain banyak juga. Gitu. Makanya lu sekarang suka nge-share di Instagram tentang tutorial ngedit. Iya benar nggak? Iya benar. Tentang cara ngedit ini tuh gimana, sharing lah ke teman-teman. Dan lu juga suka buka apa istilahnya sharing ke followers lu ya. Followers lu 20 juta kan? Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Minusnya terlalu banyak. Iya, lu kebanyakan kayak following ya.
Nah lu tuh suka sharing kayak gitu ya? Iya. Nah itu respon-respon followers lu gimana Bal? Yang lu suka sharingin tuh? Alhamdulillah mungkin 90% responnya tuh bagus gitu. Karena istilahnya orang-orang yang di platform itu kan masih istilahnya masih pengen banyak belajar juga gitu. Gimana caranya ini, dan mereka pun mungkin bukan mereka aja gitu. Dari kita semua pun pasti kebingungan. Gimana sih cara nyari tahu ilmunya tuh kemana gitu nyari taunya. Dan gue ngerasa gue istilahnya mulai terlihat oleh kawan-kawan. Dan coba gimana ilmu yang gue punya gue bagiin aja gitu sama kawan-kawan yang ada di Instagram gitu. Jadi biar bukan cuman gue aja yang bagus, bahkan mereka bagus pun, karena setiap orang pun pasti tertarik saat melihat hasil yang bagus gitu kan. Jadi ya saling berbagi aja. Berbagi. Jadi lu berbagi ilmu yang lu punya ke teman-teman yang mungkin pengen tahu ilmu-ilmu ngedit yang bisa kayak pakai Lightroom. Itu yang lu share pakai Viscom itu. Nah, ini kan kalau ngomongin soal yang di Instagram, pasti kan banyak banget lu nge-share di Instagram yang gue lihat. Nah itu lu suka upload feeds tentang foto-foto yang lu udah foto, contoh kayak di outdoor, di pasar lah, anggaplah di pasar yang lu suka post. Nah itu ada nggak komen-komen yang menurut lo, wah kayaknya nih parah nih komen nih? Hater. Nggak, iya bisa dibilang gitu lah. Pernah ya, perasaan pernah tapi lupa komennya. Lu pernah nge-share kemarin? Pernah nge-share ada itu gue pernah lihat, makanya gue tanya di sini. Ada gue pernah lihat gue kemarin. Ada nggak? Lupa ingat sih. Lupa ingat ya? Lu udah kayak lagu kuburan lu lupa ingat. Lupa. Cuman yang paling diingat suka geli gimana ya? Kan istilahnya gue sudah ngajarin gimana ilmu buat ngedit, gimana cara buat moto gitu. Tapi kadang masih ada aja gitu yang tanya, minta tolong, Kak bisa tolong editin nggak? Kan kampret, maksudnya itu ilmu yang gue kasih lo pakai buat gue pakai, bukan curi lo editin gitu. Iya. Jadi ya lucu-lucu aja sih. Kadang biarinlah daripada kesal sendiri gitu, dibiarin. Tapi terlalu sering ya ujung-ujungnya blok aja nih orang satu bodo amat gitu. Berarti followers lu secara nggak langsung ya pengen dieditin lu, bener nggak? Tapi gimana ya? Maksudnya misalnya kita hasil editan sendiri kita bagus gitu, itu secara tidak langsung sudah merasa diri kita bangga sama diri sendiri gitu. Oh hasil karya kita tuh sudah bagus gitu. Dalam bidang apapun, jika kita sudah merasa bisa, itu pasti ada kebanggaan tersendiri gitu. Dan gue pengen ngasih ke kawan-kawan gimana rasanya seperti itu gitu. Makanya dicoba. Kalau kalian selalu minta tolong ya ujung-ujungnya ya gak bisa-bisa gitu. Iya makanya gue suka lihat. Tapi kalau kayak lu ceritain yang followers lu minta editin lu itu kayaknya sebenarnya agak sedikit lucu ya sebenarnya. Agak sedikit lucu. Tapi pernah nggak lo ada salah satu, wah kayak ini cewek nih cakep nih, gue modusin gue editin, pernah nggak kayak gitu? Gitu pernah nggak? Kalau modusin mungkin belum pernah ya istilahnya. Karena ingat lah ada uang rumah kau tuh. Iya, ladung rumah. Intinya jadi kebanyakan yang gue ikutin juga itu kan cowok mungkin. Karena konten cowok tuh gimana ya? Kalau yang gue lihat mungkin lebih istilahnya lebih gimana ya? Istilahnya lebih diminat gue gitu. Istilahnya karena beberapa konten cewek itu nggak begitu gue minatin, karena mungkin lebih ke mana ya? Lebih ke potret foto diri sendiri kebanyakan kalau cewek tuh. Jadi kalau gue ke bidang sana mungkin belum gitu tertarik. Iya. Berarti lu tetap fokus ya, walaupun ada goda-godaan tersembunyi di situ ya. Goda-godaan malas-malesan gitu kan. Keren lah kayak gitulah. Kalau boleh tahu event apa aja sih Kak yang pernah dilewati selama jadi content creator gitu? Kalau event yang pernah dilewatin mungkin yang pertama yang tadi yang di PS Mall itu kan. Terus dari sana mulai belajar buat cara ngobrol, itu buat sharing-sharing, dan akhirnya sampai alhamdulillah dapat tawaran buat ngisi webinar di sama Erafon. Erafon Indonesia gitu sebagai satu perwakilan dari Palembang gitu. Wow, yang Erafon kemarin ya? Ya Erafon tahun kemarin. Itu kalau diundang kayak gitu Bal, yang gue penasaran sih sebenarnya adalah lu mengisi itu jadi bintang tamu tuh di genre foto apa?
Kalau kemarin sih mereka balik nanya ke aku mau sebagai konten foto dalam genre apa, dan di sana dikasih pilihannya human interest dan street photography. Mungkin gue lebih milih street photography karena human interest tuh lebih menyampaikan pesan, dan itu pun menurut gue masih sedikit sulit gitu buat menyampaikan pesan. Dan mungkin buat street, dan di sana ya cobalah mungkin ya itu pun mungkin untuk yang pertama kali sesudah dari PS Mall kemarin. Dan itu sebuah pengalaman yang cukup besar gitu. Yang banyak orang yang nonton gitu, banyak yang nanya juga gitu kan. Wah gitu, ternyata gini rasanya ya, istilahnya. Sudah bagiin apa yang kita punya gitu buat kawan-kawan. Karena ngerasa semakin banyak yang kita bagi, semakin banyak yang kita dapat juga gitu. Iya, feedback lah dari teman-teman yang lain ya. Nah, kalau ngomongin soal genre foto lo tadi, lu tuh lebih kemana Bal fotonya? Human interest atau cyberpunk? Ada yang benar cyberpunk ada kan? Ada ya. Kalau aku lebih ke daily portrait atau gimana? Daily portrait sama travel tentang ya perjalanan gue aja sih. Yang penting jangan apalagi misalnya buat konten tuh istilahnya jangan yang terlalu sulit, cuman ngejar hits doang gitu. Nah, soalnya misalnya kita cuman ngejar hits tapi terlalu sulit buat kita, ujung-ujungnya ribet di kita juga gitu. Jadi cari yang mudah dan di lingkungan kita juga gitu. Kan awal-awalnya juga gue lebih ke travel gitu. Cuman merasa kalau di Palembang ini buat travel itu cukup sulit. Jadi mungkin lebih ke street, lebih ke daily tentang keseharian gitu. Maksudnya itu lebih mudah gitu buat dicangkup dalam fotografinya. Kalau travel kan mungkin lebih ke alam gitu kan. Kalau posisi di kota Palembang mungkin alam itu agak sulit karena lebih ke terbatas perkotaan. Terbatas lah ya. Nah, kalau ngomong soal travel tadi, itu yang gue tahu yang banyak di Instagram yang di follow itu, gue juga nge-follow salah satu orang, contohnya backpacker tampan itu. Nah itu gue follow itu travel ya dia ya? Ya travel. Nah kalau yang daily portrait lu lebih kemana inspirasi lu? Kalau daily portrait mungkin lebih ke ada Nico Ilham, ada Boy lagi gitu kan. Itu dia lebih foto tentang kehidupan sehari-harinya gitu. Dalam bidang fotografinya, dan foto-fotonya unik gitu. Beda sama travel. Jadi hal-hal yang kayak keseharian di foto ya hasilnya cukup berbeda gitu. Dan itu pun jadi sebuah tantangan gitu, gimana yang awalnya genre foto kita seperti A dan pindah ke B itu emang cukup sulit, dan itu pun menjadi sebuah tantangan buat gue sebagai content creator buat gimana ngembangin bisa di setiap bidangnya gitu. Wah gila, berarti pengalaman lo tuh ibaratnya di dunia konten lah. Konten kreator ini banyak banget yang harus lu pelajarin ya. Masih pengen banyak banget belajar lah ya. Ini mungkin Dika pengen belajar privat sama Kak Cabal? Boleh, privat. Aduh, mungkin pengen belajar privat tentang fotografi maksudnya. Gitu Bal. Iya Bal. Kalau boleh sih jadi modelnya aja mau. Nanti bisa di-sharing lah sama Kak Cabal kan. Dia nih enak loh orangnya. Iya, saking enaknya suka ngasih duit ke kita. Iya, nah ini terakhir Bal dari gua Bal, pesan untuk anak Himakom 2020 dan 2019 lah, yang mungkin di dalam kepengurusan juga, apa pesan dan kesan dari lo? Mungkin apa ya? Soalnya kalau buat nyampein yang kayak gini nih ngerasa malu aja gitu, karena gue juga gitu masih tahap belajar gitu. Jadi sebenarnya kita ini sama aja, cuman ya mungkin pengalamannya cukup berbeda gitu. Dan di sini gue buat kawan-kawan Himakom yang di pengurusan sekarang, entah yang baru atau yang senior atau siapapun yang nonton dan dengar podcast ini, intinya sih mulai coba gitu dan cari tahu apa yang lo suka gitu. Pelajari setiap hal gitu. Terus cari inovasi, terus beradaptasi gitu. Karena misalnya kita selalu diam pada zona nyaman gitu, kita bakal ketinggalan dengan zaman yang terus maju gitu. Dan coba jika biar kita tidak bermalas-malasan, coba buat suatu titik pencapaian. Pencapaian dan keinginan seperti apa sih yang bakal kita kejar gitu. Jadi
misalnya kita punya suatu target, kita pasti semangat buat kejar target tersebut gitu. Jadi jangan selalu mengeluh gitu, karena mengeluh itu nggak bakal buat perubahan gitu dalam hidup kita. Karena hidup ini panjang gitu kan. Jadi istilahnya titik pencapaian itu sebuah target di mana kita terus mencoba lebih baik ke depannya. Nah, jangan selalu bandingi hasil kita dengan hasil karya orang lain, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing dan proses yang berbeda. Berbeda, benar-benar. Beda orang, beda cerita. Beda jalan, beda alur. Iya, jadi itulah kisah inspiratif. Iya, kisah inspiratif dari Muhammad Iqbal. Benar Muhammad Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal. Iya, aku tahu nama kamu Cabal besok. Tapi enggak gua. Tapi lu keren banget, keren. Nah, jadi kita udah ngobrol panjang banget sama Cabal. Iya, mungkin juga Dika apa istilahnya bisa mencerna obrolan Cabal yang bakal lo jadiin motivasi untuk diri lo sendiri. Nanti pengen belajar fotografi juga, atau lo pengen nge-host juga, belajar lagi terus lagi. Pokoknya jangan pernah menyerah lah, bener nggak Bal? Bener ya. Thank you buat Cabal. Berani belajar gitu. Iya, berani belajar. Thank you buat Cabal yang hari ini memang udah mendatangi kita berdua di sini ya. Udah mengisi podcast kita di Bebaskom. Ya enggak? Iya, kan? Lebih kecemas itu Cak Dika. Gak apa-apa Dika, adem ini. Adem. Nah, kita jangan lupa sama jari kita lah. Yang di organisasi lo tau lah. Siap. Kita sebelum kita closing kita harus pakai jari kita dari organisasi. Kita hitung. Gue tutup dulu. Nanti kita bakal ketemu lagi di podcast Bebaskom barengan gue Reza Muremans dan gue Dika Resmana dan gue Cabal. Nah, kita langsung Himakom bangga berkomunikasi.